Nah, mumpung ada kluwek, sayang banget kalau nggak dibuat jadi masakan khas Jawa Timur. Apalagi kalau bukan rawon. Nah, kali ini kita mau buat masakan yang spesial karena kita mau masak rawon khas dari Prigen Pasuruan. Mumpung di Jawa Timur nih, Rek, kita mau ngolah salah satu olahan yang nggak jauh-jauh dengan yang namanya kluwek. Nah, ini kita mau bikin rawon, tapi rawon yang ada di Prigen ini berbeda banget nih. Nah, kita mau olah dengan kluwek yang sudah kita fermentasi ini. Yang pertama kita olah tentunya biji kluwek yang sudah kita kubur tadi. Tuh lihat, daging kluweknya warna hitam gelap yo. Tandanya kluwek ini aman untuk dimakan. Wes, ini aku sudah ambil daging kluweknya semua. Ayo Mbak, kluweknya udah kupas nih. Yuk jadiin rawonnya. Katanya mau buat rawon khas Prigen. Oh iya, ini kluweknya udah siap. Masih ada yang kurang. Apa meneh? Lompong. Aduh, kok kamu itu kok nggak bilang dari tadi toh Mbak. Ya wes kalau gitu ayo kita cari lompong dulu. Jauh apa dekat? Enggak, dekat di sini aja kok. Ada? Ada. Wah, alam memang banyak sekali memberi manfaat ya. Ayo coba gula yuk. Nih, Mbak, ini kluweknya Mbak ya. Tak cari lompong sih. Ayo. Taruh sini dulu ya, aku tak nyari lompong. Bisa ayo gendang. Terus tak luwe aku. Jadi, tanaman ini sebenarnya masih satu family dengan talas anak negeri. Talas merupakan salah satu tumbuhan yang hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Lagi cari lompong, namun yang kita manfaatkan itu batangnya. Jadi biasanya kalau ubinya itu bisa diolah, sekarang kita mau ngolah batangnya ini. Nah, ini cukup banyak, makanya kita harus cari dulu yang masih muda ya, iki Lus ya. Nah, kita cari yang manfaatin yang masih muda seperti ini. Lompong yang biasa dibuang ini, tapi kalau di daerah Prigen dijadikan bahan rawon. Nah, batang yang dipakai harus batang lompong yang masih muda. Kalau lompong yang sudah tua, teksturnya akan lebih keras dan rasanya lebih pahit. Nah, kalau yang muda, lebih empuk dan kaya akan serat dan vitamin. Ini kalau di sini bilangnya itu boteng ya Pak ya? Iya. Ini bisa dimanfaatkan jadi keripik. Pak, mulai membuatkan niki, pun cukup niki. Oh boleh. Nah, yang kita pakai cukup lompong atau bahan talasnya aja anak negeri. Soal ubi talasnya nanti, bisa dijadikan camilan sesudah makan. Nah, lompongnya sudah ada. Lanjut yuk, kita masak rawon lompongnya. Yuhu, sudah ada nih lompong atau batang talasnya. Langsung aja kita olah yuk, lompong yang baru kita ambil ini. Kita potong bagian ujungnya. Karena ujung lompong ini rasanya agak pahit, jadi kita tidak pakai yo. Jadi lompong ini yang kita manfaatkan adalah yang bagian dalamnya saja. Ini setelah kita kupas, selanjutnya kita kasih atau kita cuci dengan air garam. Nah, ini gunanya untuk menghilangkan gatalnya. Selain itu, setelah kita kupas, bumbunya nanti itu biar meresap ke dalam lompongnya ini. Ngono toh, Mbak? Setelah direndam, biar getah yang bikin gatalnya hilang. Setelah itu diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah dicampur dengan kluweknya tadi. Setelah ditumis, tambahkan juga potongan daun bawang dan bawang merah, dilanjutkan air matang secukupnya. Setelah kuahnya lebih hitam, baru tambahkan potongan lompong yang sudah direndam dengan air garam. Jadi saat kita masak lompong, kluwek yang kita gunakan harus yang benar-benar sudah tua. Jangan yang masih muda, karena kalau yang masih muda itu bakal membuat rasanya pahit. Terakhir, baru deh masukkan potongan dagingnya. Tinggal kita masak dagingnya agar lebih matang dan teksturnya menjadi lebih empuk. Kalau sudah, tinggal kita angkat dan sajikan. Mantap Kire, rasanya nggak kalah sama rawon pada umumnya. Enak toh, Nul?
Rawon lombong ini bener-bener nikmat, Rek. Wah, kuahnya melimpah, bumbunya juga sedep, meresap sampai ke daging-dagingnya ya. Lompong bukan cuma enak, tapi punya banyak kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, masih di Pasuruan nih, Rek. Di daerah Prigen banyak tumbuhan yang unik dan sudah jarang ditemui. Salah satunya buah kawista. Ini, Bu. Iya, kita Aduh, ndak menite ya, Bu ya. Kurang ya, Bu? Mas Sapi kurang, tolong semen manjat ya, Mas. Ya wes, Mas. Oh, ya wes. Kita panjati ya. Iya, Mas. Ya wes ya. Oke. Bisa Tabib? Insya Allah bisa, Bu. Pohon kawista ini tidak terlalu tinggi, berbeda dengan pohon asam yang tingginya bisa puluhan meter. Walaupun tidak terlalu tinggi, tapi tetap dahan dan rantingnya terlalu rapat. Jadi, membuat pohon ini agak sulit untuk dipanjat karena banyak terhalang dengan dahan atau rantingnya. Ranting yang terlalu rapat menyusahkan saat kita manjat, Rek. Tapi nggak apa-apa, harus tetap berhati-hati ya. Akhirnya, perjuanganku gak sia-sia yo anak negeri. Ini dia buah kawista. Gimana? Unik kan? Buah ini memang sudah jarang ditemukan di Indonesia. Untungnya di Pasuruan masih ada pohon kawista yang berbuah. Nah ini, Rek, buah kawista. Buah yang keberadaannya itu udah mulai langka. Namun buah ini dicari karena mempunyai banyak manfaat. Buah ini masih jenis jeruk-jerukan ya, tapi bentuknya ini hampir mirip dengan melon, tapi ukurannya lebih kecil. Dan tandanya udah matang, aroma itu khas banget. Buah kawista ini memiliki aroma yang khas, mirip seperti buah maja. Buah kawista merupakan tanaman yang berasal dari India dan Sri Lanka. Oh iya, buah ini juga bisa langsung dimakan. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita cobain rasanya. Bener-bener butuh perjuangan untuk membuka buah kawista ini karena emang kulitnya itu dia keras sekali. Oh, tapi dalamnya ini hampir mirip dengan buah maja. Namun rasanya itu dia manis, seger, asem ya, Bu ya. Nah, masyarakat sini biasanya mengolah ini untuk dijadikan rujak manis untuk acara 7 bulanan ya, Bu ya. Tapi ini dimakan langsung aja udah enak loh. Rasanya memang manis, tapi ternyata buah kawista ini berkhasiat mengobati penyakit loh anak negeri. Salah satunya adalah penyakit diare. Selain itu, buah kawista mengandung vitamin C yang membantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga infeksi bisa cepat teratasi. Kalau naik motor begini sih, udah kayak Dilan yo. Walaupun Dilannya versi habis panen nangka. Nangka yang besar-besar merupakan hasil bumi dari Kabupaten Pasuruan. Aku sendiri loh yang panen nangkanya. Banyak terdapat kebun nangka di daerah Prigen, Kabupaten Pasuruan. Uniknya, nangka di Prigen besar-besar banget loh. Sekarang kita lagi nyari pohon nangka yang siap panen. Mas, ini witen di Mas. Di Mas. Ojo. Ya apa sih sama Mama. Lah dalah, maafin aku ya Lucy. Beneran, nggak sengaja kok. Waduh, oh berarti witen iki. Iki sing wis siap dipes sing di Mas. Nah, ini dia pohon nangkanya. Tuh lihat, udah banyak kan nangka-nangkanya? Oh iya, buah nangka yang sudah matang ada di dalam karung ini yo. Buah nangka selain enak, memang terkenal akan getahnya yang lengket. Apalagi buahnya sebesar ini. Pastinya banyak banget yo getahnya. Ini, Rek, kalau nggak hati-hati ya, karena buah nangka itu terkenal banyak getahnya, dan getahnya ini cukup lengket ya, Pak ya. Pak, ini aku pedes ya, Pak, di depanku, Pak. Jangan panik yo kalau kena getah seperti ini. Tinggal cuci saja mukanya dengan air bersih. Pohon nangka di Pasuruan ini ada 2 jenis, yaitu nangka salak dan nangka bubur. Nggak kerasa,
Udah banyak yo yang kita panen. Aku penasaran nih. Gimana yo rasanya nangka dari Prigen Pasuruan? Kuy, langsung aja kita cobain. Hehehe. Anak negeri, jadi ada beberapa jenis nangka. Ada nangka bubur dan juga nangka salak. Kalau nangka bubur itu yang biasanya harus diolah terlebih dahulu. Biasanya dimanfaatkan untuk dijadikan sayuran ya Pak ya. Nah, kalau yang nangka salak ini jenis yang bisa dimakan langsung. Wah, ini pas banget nih, kita dapat dari pohonnya langsung. Kalau orang sini bilangnya suluan ya Pak ya? Suluan. Kita cobain. Ternyata rasanya manis banget yo, legit. Dan daging buahnya juga tebal-tebal. Tapi makan nangka ini harus hati-hati sama getahnya. Wes yo, mangan terus rendah dola lagi Pak. Ayo Pak. Lumayan apa coba ya? Lumayan. Nah, jadi ini nih ciri khas dari nangka salak ya. Ukurannya cukup besar dan beratnya itu bisa sampai 30 kilo. Ini cukup berat ya Pak ya. Oke Lus, kuat rawe Lus. Wes gua kuwi wae awakmu ya. Engko Pak yo. Kalau petani nangka di sini biasanya panen tidak menggunakan mobil bak, tapi menggunakan motor khusus. Karena akses untuk masuk ke kebun nangkanya jalannya cukup sulit. Nah, nangka yang sudah kita panen ini akan kita masukkan ke dalam wadah di belakang motor. Untuk yang dibonceng, duduknya di atas nangkanya yuk. Pengalaman yang unik kan, Lucy? Hasil panen nangka tadi mau kita olah menjadi camilan kue khas Pasuruan. Nah, yang pertama kita olah tentunya nangkanya dulu ya. Buah nangka yang sudah dibersihkan dari getahnya kita potong kecil-kecil. Kue apem selong ini menggunakan santan kelapa. Kelapa tua kita parut terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan air secukupnya dan kita peras untuk diambil santannya. Area-area negeri, mumpung di Jawa Timur nih, kita bikin salah satu jajanan pasar asli dari Jawa Timur, yaitu apem selong. Nah, yang unik dari apem ini bakal kita tambahin dengan isian nangka. Mesti tambah enak ya Bu ya. Kue apem selong ini menggunakan bahan baku yang sama dengan kue apem pada umumnya, yaitu tepung terigu dan tepung beras. Keduanya dicampur dengan menambahkan gula pasir. Bedanya kalau apem selong ini menggunakan tape yang sudah dihaluskan. Tapenya pun dicampurkan ke dalam adonan tepungnya. Jadi apem selong ini hampir mirip dengan serabi Solo. Bahan utamanya sama-sama menggunakan tepung beras dan juga tepung terigu. Yang beda kan ini nih yang aku pegang. Kalau apem selong itu menggunakan tape dan juga ragi ini nih. Kan kalau serabi Solo itu tidak menggunakan sama sekali. Ya wes langsung campur ya Bu. Iya. Ya gini. Ayo. Nah, kalau sudah kental seperti ini, baru deh kita pisahkan ke 3 wadah. Biar makin menarik, setiap wadah berisi adonan kue apemnya, kita tambahkan pewarna makanan. Nah, kalau adonannya sudah warna-warni begini, lanjut kita masak apem selongnya. Bu Yanti, cepetan Bu Yanti, aku udah mari nih, udah selesai. Gini. Ntar dulu, Pip. Kan nungguin 1 jam dulu. Kesuwen toh, Bu? Enggak, itu memang harus kayak gitu, Pip. Biar apa toh, Bu? Lah biar apemnya bisa mumbul nanti, biar bagus. Biasanya bagus gitu ya? Iya. Adonannya kita tuangkan ke wajan khusus. Setelah dimasukkan ke wajan, tutup sampai kue apemnya setengah matang. Terakhir, baru tambahkan potongan buah nangkanya. Setelah matang, langsung angkat dan sajikan. Mantap. Kalau dari bentuknya sangat mirip seperti surabi Solo. Bedanya, ini ada tambahan tape dan di atasnya ditaburi potongan nangka. Ambil. Wih, bener Yore, kue apem ini lembut dan manis banget. Apalagi ada tambahan nangkanya, jadi makin enak yo kue apem selongnya. Apem iki adalah salah satu jajanan pasar yang wajib ada di setiap acara adat di Jawa. Karena apem ini atau apem selong ini juga mempunyai arti yang sangat mendalam. Filosofinya adalah kebersamaan dan juga ampunan.
Mantap. Festival dan tradisi di Jawa Timur memang ada banyak yo anak negeri. Salah satunya ada di Kabupaten Pasuruan. Kalau ini sih cuplikan dari kirab budaya Festival Gemar Rempah Loh Jinawi. Gimana? Yang ikut banyak banget toh? Mereka juga membawa hasil bumi dari daerah masing-masing. Setiap suku di Indonesia memiliki budaya dan pakaian khasnya masing-masing. Nah, sama seperti suku Tengger yang mempunyai ciri khas yaitu adanya sarung yang disebut kawung kaweng. Halo Rek, aku itu penasaran. Masyarakat sini kok hampir sebagian besar ya? Itu pakai ini loh. Kain ini apa sih? Buat apa? Oh, namanya kaweng. Kayak apa itu? Nah, ini unik sekali. Jadi sebagian masyarakat dari Desa Tosari itu memakai kain yang namanya itu kaweng. Nah, itu gunanya untuk menghangatkan karena zaman dahulu itu belum ada jaket, Rek. Jadi pakainya ini nih, kaweng, kain kaweng yo. Api loh ini. Asli kene yo. Di Desa Tosari ini merupakan daerah perbukitan yang berada di lereng Bromo. Tentunya suhu di sini cukup dingin. Walaupun cuacanya dingin, masyarakat Tengger masih tetap beraktivitas di luar ruangan. Nah, untuk menghangatkan tubuh ketika di luar rumah, biasanya masyarakat Tengger juga memakai kain yang disebut kaweng. Boleh dibilang, kaweng atau kabung ini berfungsi sebagai penahan udara dingin. Nah, kaweng ini sudah dipakai sejak zaman dulu. Ketika itu belum ditemukan jaket tebal atau jaket gunung seperti sekarang. Nah, habis jalan di acara kirab budaya, jadi haus yo. Tenang, di festival ini banyak stand-stand yang jual makanan atau minuman. Tentunya minuman ini terbuat dari rempah-rempah. Wah, seger banget ya Ki yo. Pas banget deh. Setelah kita mengikuti perjalanan kirab, capek, lelah jadi satu pokoknya yo. Saatnya kita memulihkan tenaga dengan minum dari rempah-rempah ini. Minuman ini terbuat dari rempah-rempah asli dari Tengger sini yo. Seger, hangat, dan tubuh ini yo langsung greng gitu pokoknya. Nah, jangan lupa yang pengen sehat minum rempah-rempah biar kembali staminanya. Emang yo, wedangan yang terbuat dari jahe, kapulaga, dan rempah-rempah lainnya membuat badan jadi lebih hangat. Nah, pas banget toh diminum di cuaca di lereng Bromo yang dingin ini. Emang yo, Festival Gemar Rempah Loh Jinawi ini seru dan mengenalkan kita soal jalur rempah maupun rempah-rempah khas Indonesia.